Kalau ngomongin motor emang gak bakal ada habisnya, karena banyak banget motor yang udah diproduksi sejauh ini, ditambah makin lama motor-motor yang diproduksi semakin canggih. Dan seperti yang kalian tahu, motor juga punya jenisnya masing-masing. Ada motor bebek atau gigi, terus ada motor kopling, dan juga ada motor matic. Namun saat ini motor bebek sepertinya tidak ada lagi peminatnya, dan produsen pun kayak ogah-ogahan ngeluarin motor bebek tidak seperti zaman dulu. Dengan demikian, motor matic adalah satu-satunya pilihan yang ada. Tapi baik lagi, tujuan orang membeli motor kan berbeda-beda. Ada yang butuh kenyamanan, ada yang pengen tampil keren, dan banyak lagi. Karena masing-masing jenis motor punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi ya sekali lagi, matic adalah pilihan yang tepat. Namun walaupun matic adalah pilihan yang tepat untuk aktivitas sehari-hari, ada satu hal yang bikin bingung nih di kategori motor matic. Apa itu? Ya, di kelas matic ada yang 125cc dan ada yang 150cc. Dan uniknya, biasanya cuma mesinnya aja yang beda karena bodinya hampir mirip-mirip, tapi ya lain-lainnya ya beda juga. Pertanyaannya, lebih baik mana? 125cc atau 150cc untuk motor matic? Kita mulai dulu dari motor matic 125cc. Saat ini udah banyak banget pabrikan yang memproduksi motor matic 125cc, dan hampir semua pabrikan memiliki motor kelas 125cc ini, mau Honda, Yamaha, atau bahkan Suzuki sekalipun. Mereka punya motor kelas ini. Misalnya di Honda ada Vario 125cc yang anti-ISAF. Honda Vario 125 dilengkapi dengan mesin 125cc berkonfigurasi 1 silinder 4 tak dengan teknologi SOHC. Kemudian motor ini juga bisa menghasilkan tenaga maksimal sekitar 9,8 PS dengan torsi maksimal mencapai sekitar 9,6 Nm. Lalu sistem bahan bakarnya sudah menggunakan teknologi injeksi. Selain itu, fiturnya juga udah cukup oke karena motor ini udah ada sistem idling stop system yang dapat mengoptimalkan konsumsi bahan bakar saat berhenti. Lalu ada sistem combined brake system juga atau kombi brake untuk pengereman yang lebih stabil. Kemudian selain Honda Vario, ada Yamaha Mio M3 125. Yamaha Mio M3 125 menggunakan mesin 125cc dengan konfigurasi 1 silinder 4 tak dengan teknologi SOHC juga. Lalu motor ini juga mampu menghasilkan tenaga maksimal sekitar 9,5 PS dengan torsi maksimal mencapai sekitar 9,6 Nm. Selain itu, sistem bahan bakarnya juga sudah menggunakan teknologi injeksi dan fitur-fitur unggulannya termasuk Smart Stand Switch untuk mematikan mesin secara otomatis saat motor dalam posisi berdiri. Lalu ada Variable Valve Actuation atau VVA untuk meningkatkan kinerja mesin pada berbagai kecepatan. Dan tentu aja ada Start-Stop System untuk efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ada Suzuki Address 125. Untuk Suzuki Address 125 juga dilengkapi dengan mesin 125cc berkonfigurasi 1 silinder 4 tak dengan teknologi yang sama, yaitu SOHC. Kemudian motor ini juga mampu menghasilkan tenaga maksimal sekitar 9,1 PS dengan torsi maksimal mencapai sekitar 9,4 Nm. Lalu sistem bahan bakarnya motor ini juga sama seperti motor lainnya yang sudah menggunakan teknologi injeksi. Namun mesin motor ini sudah menawarkan efisiensi bahan bakar yang baik. Kemudian jika kita ingin bandingkan dengan motor-motor 150cc, misalnya ada Yamaha NMAX 155. Yamaha NMAX 155 ditenagai oleh mesin 155cc berkonfigurasi 1 silinder 4 tak SOHC dengan teknologi Blue Core. Kemudian motor ini juga mampu menghasilkan tenaga maksimal sekitar 14,9 PS dan torsi maksimal mencapai sekitar 14,4 Nm. Dan NMAX 155 juga memiliki fitur-fitur canggih seperti Smart Key System, kemudian ABS atau Anti-Lock Braking System, dan Traction Control System. Selain NMAX, ada Honda ADV 150 misalnya. Honda ADV 150 ini menggunakan mesin 149,3cc 1 silinder 4 tak SOHC dengan teknologi PGM-FI atau Program Fuel Injection. Lalu motor ini juga menghasilkan tenaga sekitar 14 PS dan torsi sekitar 13,6 Nm. Selain itu, ADV 150 juga memiliki kapasitas tangki bahan bakar 8 liter sehingga memberikan jarak tempuh yang cukup jauh. Dan fitur menarik lainnya termasuk Smart Key, panel instrumen digital, dan lampu depan LED. Pertanyaannya, antara motor 125cc dengan motor 150cc bagusan mana? Menurut saya itu tergantung dengan kebutuhan kalian. Kalian butuhnya apa? Jika kalian butuh performanya, maka jelas motor 150cc lebih baik dari motor 125cc. Yaitu karena motor 150cc memiliki tenaga dan torsi lebih tinggi daripada motor 125cc. Sehingga motor 150cc bisa memberi kecepatan maksimum yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan motor 125cc. Lalu kalau kalian ingin mencari kenyamanan, maka motor 150cc juga jawaban yang tepat. Kenapa? Karena motor 150cc biasanya lebih lebar dibandingkan dengan motor 125cc. Jadi itu akan membuat berkendara semakin nyaman. Lalu jika kalian ingin mencari manuverabilitas, maka kalian bisa memilih motor 125cc. Karena pada umumnya motor 125cc lebih ringan dibandingkan dengan motor 150cc. Jadi itu akan lebih gampang dikendarai.
Selain itu, jika kalian ingin melihat harga dan perawatannya, mungkin kalian bisa memilih 125cc. Karena motor 125cc biasanya lebih terjangkau dibandingkan dengan motor 150cc. Tapi harga ini bervariasi sih, tergantung sama mereknya juga. Kemudian jika ingin membandingkan soal keamanan dan keselamatan, sudah pasti motor 150cc yang menang. Ya ini karena motor 150cc punya keamanan yang cukup bagus dengan smart key wireless dan pengereman ABS dan fitur-fitur lainnya. Sedangkan untuk motor 125cc biasanya seadanya aja fitur-fiturnya. Terus kira-kira di antara motor 125cc sama 150cc mana yang lebih hemat untuk bahan bakarnya? Kalau dilihat secara umum, maka motor-motor yang berkapasitas mesin 125cc biasanya tuh lebih hemat bahan bakar jika dibandingkan dengan motor 150cc. Dan itu karena mesinnya yang lebih kecil ini cenderung membutuhkan jumlah bahan bakar yang lebih sedikit untuk menggerakkannya. Namun jika sudah dipakai harian motornya, faktor cc juga nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Karena banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi efisiensi bahan bakar. Seperti kondisi mesin yang nggak dirawat dengan baik, mulai dari pengaturan busi yang salah atau klep yang aus, dan ini dapat mengakibatkan penggunaan bahan bakar yang lebih boros. Kemudian dengan menggunakan jenis bensin dengan oktan yang tidak sesuai dengan rekomendasi pabrikan juga dapat mengurangi efisiensi penggunaan bahan bakar. Selain itu, jika karburator atau sistem injeksi tidak terkalibrasi dengan baik, maka hal ini bisa menyebabkan pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna dan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. Lalu gaya mengemudi yang agresif kayak keseringan mempercepat dan mengerem tiba-tiba, maka itu dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar juga. Lalu masalah pada sistem pengapian atau sistem kelistrikan lainnya juga dapat mengganggu pembakaran bahan bakar yang efisien. Dan jika kalian menggunakan oli mesin yang nggak sesuai sama spesifikasi pabrikan atau oli yang jelek, maka itu dapat mempengaruhi performa mesin dan konsumsi bahan bakar juga. Selain itu, perkembangan pada teknologi mesin dan sistem injeksi bahan bakar juga dapat mempengaruhi efisiensi bahan bakar dari motor dengan kapasitas mesin yang berbeda. Tapi, sampai saat ini masih banyak yang bilang kalau 150cc itu motor yang pasti laku dibandingkan dengan motor 125. Karena sekali lagi, kalau kata Ngabers, gini hari masih 125cc bos. Lu jangan saya deh. Sebenarnya apa yang dibilang Ngabers ada benernya sih, motor Matic 125cc di Indonesia kayaknya pada kurang laku. Misalnya Yamaha Aerox 125cc yang tentu aja berkapasitas 125cc. Walaupun 125cc, motor ini sudah menggunakan pendingin cairan. Kemudian motor Matic Yamaha ini juga memiliki power 11,26 dk dan torsi puncak di 10,4 Nm. Dan power ini lebih tinggi dari saudaranya Yamaha All New Soul GT yang powernya cuma 9,38 dk. Kemudian ada Yamaha Nuvo. Ini adalah salah satu pelopor motor Matic Yamaha yang meluncur pada tahun 2002. Sayangnya motor Matic berdesain unik ini malah stop produksi di tahun 2007. Ya meskipun begitu, Yamaha Nuvo malah jadi inceran para kolektor. Kemudian ada Suzuki Hayate 125. Di awal kemunculannya tahun 2011, pemain bola Irfan Bahdim menjadi bintang iklan Suzuki Hayate ini dengan maksud untuk membangun citra sporty di motor ini. Mesin yang digunakan Hayate ya tentu aja berkapasitas 125cc. Tapi sayangnya motor Suzuki ini stop produksi pada tahun 2014. Ya sebenarnya selain mesin, fitur dan lainnya terkadang berubah dan berbeda-beda. Maka dari itu 150cc itu adalah yang terbaik daripada yang 125cc di luar dari mesin cc-nya. Contoh yang lagi happening banget deh, Suzuki Burkman 125 dengan yang 140cc. Lebih bagus mana? Orang awam pun pasti bakal bilang yang 150cc. Sekali lagi, ini bukan mengenai cc ya, ini semua tentang fitur dan desain. Kenapa yang 125 seakan-akan menjadi motor seadanya dan yang 150cc menjadi motor yang cakep atau sempurna? Ya ini karena dengan hanya menambahkan 25cc aja dan menjadi motor 150cc, pabrikan bisa menaikkan harga motornya hampir 2 kali lipat daripada motor 125cc-nya. Ditambah pabrikan juga lebih leluasa untuk menambahkan fitur-fitur unggulan mereka karena sudah sesuai juga dengan harga. Bagaimana nih menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.